Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Kiranya hari ini hari yang penuh sukacita dan penuh harapan bagi kita, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita persiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 16 Desember 2021, tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikianlah dikatakan. 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian sungguh membuat bangsa Israel benar-benar melihat bagaimana penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam perjalanan mereka. Perjalanan yang begitu lama dan sangat melelahkan. Tentu di perjalanan itu mereka menghadapi begitu banyak kesulitan. Mereka harus berlari ketakutan, menjauhi pasukan Mesir yang mengejar-ngejar mereka. Di padang gurun mereka kehausan dan tidak mempunyai air untuk diminum. Dan juga mereka mengalami dan merasakan kelaparan yang luar biasa karena tidak mempunyai bekal lagi untuk dimakan dan diminum. Mereka kepanasan di siang hari, kedinginan di malam hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dikerjakan Allah ketika mereka terjebak di lautan yang luas ketika dikejar pasukan Mesir. Allah membelah laut sehingga mereka bisa menyeberangi laut itu dan selamat dari kejaran pasukan Mesir. Ketika mereka haus, bagaimana Allah mendatangkan air bagi mereka untuk dapat diminum, dan bahkan pernah mengubah air yang pahit menjadi manis. Ketika mereka kelaparan, Allah menurunkan manna dan burung puyuh untuk mereka bisa makan sampai kenyang. Ketika mereka kepanasan, Allah menurunkan tiang awan dalam perjalanan di siang hari. Ketika mereka berjalan di dalam gelapnya malam dan dinginnya, Allah menurunkan tiang api untuk mereka bisa melanjutkan perjalanan. Apakah pantas bagi bangsa Israel untuk melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita mengingat apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana Dia menuntun dan menemani kita, membantu kita mengatasi setiap persoalan hidup kita? Bagaimana Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan di saat kita sedang lemah? Memberi kesembuhan ketika kita sedang sakit, memberi penghiburan ketika kita sedang berduka. Ingatlah saudaraku, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bagaimana kita bisa hidup sampai hari ini? Bukankah itu adalah anugerah dan kemurahan-Nya semata? Pantaskah kita melupakan kebaikan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bagi kita mengingatkan kita bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan membela kita di dalam setiap perkara kehidupan kita. Dia selalu setia, kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Percaya dan setialah dengan perkataan Tuhan di dalam roh-Nya melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, agar kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, mereka diingatkan kembali untuk dengar-dengaran akan perkataan Tuhan, keinginan Tuhan yang disampaikan melalui nabinya. Karena nabi adalah utusan Tuhan bagi bangsa Israel kala itu,
agar mereka tidak kembali kepada jalan kehidupan yang menyesatkan, tidak berpaling dari Tuhan untuk menyembah Allah lain, dan tidak mengandalkan kekuatan raja dan para pembesar di dalam kehidupan mereka. Tetapi hendaklah kiranya mereka hanya berserah dan percaya kepada Allah saja, yaitu Allah yang menjadi sumber keselamatan dan kehidupan bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita masih melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Masih banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi ke depan. Dengar-dengaranlah akan suara Tuhan dan kebenaran. Belajarlah untuk mengerti maksud Tuhan di dalam hidupmu melalui berbagai-bagai peristiwa yang terjadi. Kiranya keselamatan dan kemenangan kekal tidak akan pernah terlepas dari kehidupan orang-orang yang percaya. Tidak pernah terlepas dari kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mendengarkan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami mau mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk menuruti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuntun dan ajar kami di dalam kuasa-Mu melalui firman Tuhan setiap hari yang sampai ke dalam hidup kami, agar kami hidup lebih dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami menjadi anak yang setia di hadapan Tuhan, sehingga kemenangan dan keselamatan kekal tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu hari ini dan untuk selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.